Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darel Salam, Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu CGP Angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan saya sebagai CGP yaitu Wiwi Suryanti, kemudian pengajar praktik saya Bapak Yopi Yan Lapri, dan fasilitator saya adalah Ibu Dwi Kartini. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta merefleksikannya. Refleksi ini saya buat dengan model 4P. Yang pertama, apa yang Bapak atau Ibu lihat dalam proses tersebut atau peristiwa. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak atau Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami, yaitu perasaan. Kemudian yang ketiga, apa yang bermanfaat dari proses tersebut dan apa umpan balik yang Anda dapatkan, yaitu pembelajaran. Kemudian yang keempat, apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas, yaitu penerapan. Yang pertama, peristiwa. Pada kegiatan aksi nyata ini diawali dengan menyusun RPP atau modul ajar dengan menggunakan strategi integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di kelas. Praktik baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas diterapkan satu kelas terlebih dahulu dan secara bertahap pada kelas lainnya. Dalam aksi nyata sebelumnya, CGP sudah melakukan praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata pembelajaran ini sangat penting dan berguna, bukan hanya bagi guru dan murid, tetapi juga bagi komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif bagi seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi sebenarnya memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. PSE berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dan well-being sebagai kondisi sejahtera yang mencakup emosi dan suasana hati yang positif. Misalnya, kepuasan, kebahagiaan, tidak adanya emosi negatif, misalnya stres, depresi, kegelisahan. Well-being merupakan latihan kesadaran penuh dalam kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Dalam PSE melahirkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal baik yang diperoleh dalam penerapan strategi pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh dan kondisi nyaman, sehat, dan bahagia di kelas sangat menarik dan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Saya selalu berharap dalam menghadapi murid di kelas dalam bentuk ragam rupa, warna seragam, potensi, bakat, dan hobi. Saya mencoba mempraktikkan latihan dengan kesadaran penuh atau mindfulness, yaitu stop, berhenti, take a deep breath, tarik napas dalam, observe, amati, proses, lanjutkan. Teknik yang paling sederhana untuk melatih membangun kesadaran penuh atau mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus murid. Yang kedua, perasaan. Saat kegiatan tersebut, ada rasa kekhawatiran pada diri saya sehubungan dengan apakah saya mampu memberikan konsep dasar tentang pembelajaran sosial dan emosional kepada rekan guru di sekolah. Namun, saya tetap optimis dalam menjalankan kegiatan berbagi praktik baik ini dengan harapan guru-guru di sekolah dapat memahami pembelajaran sosial dan emosional sehingga dapat diterapkan dalam keseharian, terutama dalam kegiatan pembelajaran atau dalam lingkungan sekolah. Saya merasakan ada kebiasaan yang berubah dalam penerapan kegiatan pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Merubah kebiasaan dapat dilakukan secara bertahap.
Pembelajaran yang sebelumnya hanya fokus pada materi akademik saja, kadangkala mengesampingkan pemahaman emosi dan perasaan diri murid dalam mengikuti pembelajaran. Situasi kelas yang belum terkelola seperti apa yang diharapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional belum begitu ideal dan optimal maksimal untuk diterapkan. Memang memerlukan waktu dan kondisi kelas yang terkelola secara kolaboratif oleh seluruh warga sekolah. Mengawali pembelajaran dengan sosialisasi semua murid tentang kesepakatan dan keyakinan kelas dalam penanaman dan penerapan budaya positif di kelas, melibatkan murid dalam menyepakati dan memberi pendapat dalam menentukan keyakinan kelas dalam pembelajaran di kelas. Waktu pembelajaran di kelas perlu juga diberikan ice breaking agar mencairkan suasana kelas dan pengelolaan kelas yang lebih menarik. Dengan PSE membuat saya lebih nyaman dan selalu berupaya menerapkan PSE berkesadaran penuh dan well-being dengan membuahkan harapan dan hasil yang mengembirakan. Yang ketiga, pembelajaran. Penerapan PSE di kelas dapat mengendalikan emosi atau kesadaran diri. Saya banyak berintrospeksi diri, memahami kekuatan dan kelemahan diri. Saya harus banyak belajar dan membangun kepercayaan diri. Bagaimana mengelola rasa senang, kecewa, marah pada murid dengan perilaku yang berbeda-beda, yaitu manajemen diri. Saya memahami betul terdapat perbedaan di antara murid-murid. Selalu mencoba berempati dan menghargai perbedaan itu, yaitu kesadaran sosial. Saya menjumpai murid yang selalu datang terlambat pada jam pertama, maka saya melibatkan kerjasama wali kelas dan bantuan guru bimbingan konseling dalam mengatasi murid tersebut. Ini adalah keterampilan relasi. PSE yang sudah diterapkan dan dilaksanakan pada murid seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi sebagai suatu kebiasaan di sekolah adalah berdoa sebelum belajar, memberikan ucapan salam, disiplin tertib waktu, berdiskusi saling memberi pendapat dan tanggapan, piket kebersihan kelas, pemilihan ketua OSIS dalam menghargai hak suara, tanggung jawab dalam kegiatan ekskul. Selanjutnya yang keempat, penerapan. Penerapan PSE dengan teknik rutin terintegrasi dalam mata pelajaran dan protokol. PSE rutin dalam melakukan penerapan PSE yang terjadwal, misalnya kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah seperti kegiatan berdoa sebelum dan setelah belajar, murojaah pagi, dan sholat duha. PSE terintegrasi mata pelajaran dapat dilakukan di sela-sela penyampaian materi, misalnya dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian masalah secara berkelompok, penguatan profil pelajar Pancasila dalam gaya hidup berkelanjutan dengan produk pengolahan sampah di lingkungan sekolah menjadi produk yang berguna seperti tempat sampah, pupuk cair, perkakas, alat tulis. PSE protokol menjadi kegiatan sekolah yang sudah menjadi sebuah tata tertib dan kebijakan sekolah dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Misalnya, protokol piket kelas dengan mengajak semua murid berkolaborasi melaksanakan piket umum siswa dapat menumbuhkan budaya gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan kelas sekolah. Protokol piket guru dalam membantu memberikan kelancaran dalam proses belajar mengajar, mendisiplinkan murid serta menciptakan kelancaran dalam mengawasi proses pendidikan di lingkungan sekolah. Demikian tadi tugas aksi nyata modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Mudah-mudahan tugas ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi semua guru di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.